Record. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita belajar tentang statistik. Kebetulan yang lagi hangat kan tentang data meninggal sama data orang yang kena corona tiap hari. Nih, di sini ada data sumbernya dari website ya, Worldmeter Coronavirus. Yang baru datang coba digeser ke kiri, yang layarnya jangan muka Pak Rifki, layarnya itu website. Layarnya website ya, isi website. Nah, ini datanya tiap dunia, ada grafiknya ya, total case itu jumlah kasus, new case itu kasus baru, total death itu jumlah kematian di dunia. Yang meninggal udah 70.000 gara-gara corona ya. Yang kena corona udah 1.200.000, yang sembuh 271.000 ya. Nah, yang masih belum sembuh 944.000, yang lagi kritis 46.000. KPI baru masuk. Nah, yang sebenarnya semua negara udah ada 190, pasti punya grafiknya. Nih, ada death graph namanya. Kalau kita klik death graph, grafik kematian. Kalau kita klik grafik kematian, muncul kayak gini. Ya, ini dunia nih yang meninggal. Nah, seperti gini ya kurvanya. Ini namanya grafik. Ya, ini total meninggal yang dunia. Kalau bisa dari countries, dari negara, dilihat dari negara. Nah, ini bisa diklik satu-satu ini sebenarnya. Ya, ini tabel nih. Tabel. Ini namanya tabel. Nah, ini kasus, ini kematian, ini dia benuanya benua mana. Nah, yang maksud Pak Rifki itu yang kayak seperti ini dia. Kita buat datanya seperti itu, dipindahin dari grafik ke tabel seperti itu. Coba Pak Rifki coba cek siapa yang benar ya. Kita angkanya nggak mesti sama, tapi bisa ditaksir, dikira-kira. Misalnya ke data kematian harian di Indonesia yang daily new deaths, itu kita kematiannya ini kan masih 0 sampai tanggal berapa tuh? Baru ada kematian itu dia 12 ya, tanggal 12 kira-kira. Ada 2 kematian. 12 Maret. Ya, terus naik jadi 4. Ini Amar keluar masuk mulu sih. Mbak. Ya. 16 Maret jadi 16 Maret 0. 16 Maret 0. Terus 18 Maret kira-kira 3. 20 Maret itu ada 13 misal. Beda gratis pas mau keluar itu. Ini 20 Maret. Ini 20 itu ada banyak ya, ada 2 grafik kira-kira. Jadi mungkin bisa ditembak. Bisa ditembak dia 13 ada 25 kematian, 20 sama 25 Maret misalnya. Dalam 2 hari. Terus 22 Maret itu ada 12 kematian, 22 sama 23, 24 sama 25 itu ada 7, terus 26 naik 22, nggak mesti sama ya datanya, yang penting kalian paham cara
cara membaca Dia datanya. masih sama, paham doang. Ya, Bu. Ya, terus yang 30 Maret itu ada 2 data, 8 sama 13, berarti mungkin 21. Terus yang 1 April udah tinggi tuh, 22 sama 13, 35 dalam 2 hari nih ya. Terus yang tanggal 3 itu sama 4 April juga termasuk. Itu kira-kira 18 ya. Tinggal dirumusin. Rumusnya kalau di Excel kan bisa. Ini. Ya, kira-kira itu ya. Tapi kok ini nggak dapat ya? Bentar. Ada yang masuk siapa? Anissa sama Jihan masuk keluar lagi. Masuk lagi. Ya. Oh gini sih datanya. Jihan ini 6. Ini harusnya rumusnya. Oh, nah. Kalau ini berarti rumusnya dia tambah ini. 16 tambah K 16. Ini siapa yang nyoret? Dapat. Kamu ngapain nyoret-nyoret? Ya nggak dipegang. Nggak sengaja, Pak. Tar, di share dulu, share. Ya, jadi ada gituan. Ya. Kira-kira ada segini nih kematian dari tanggal 3 April Indonesia. Ini ada ginian. Ya. Terus yang kasus harian Korea. Di Korea banyak ya. Dari 15, dia dari 19 ke 23 aja mungkin udah banyak ya kematian. Mungkin kira-kira ada 1.200. Ada 1.200. 15 Februari masih 0. Terus kira-kira 19 itu 100 ya, sekitar 700. 700 lah. Terus 23 Februari itu sekitar 400. 19 berarti masih 200. 200. Virjal Givari siapa ini? 700. Kan sekitar 43. Nggak usah dibetulin ya, yang penting kan kalian udah bisa mindahin datanya. 27 Februari. Itu negara mana? Korea, yang Korea. Yang 2 Maret ada 1.600. Ini kasus harian ya, bukan kematian harian. Ini 6 Maret. 29. 2 Maret. 1.600. 2 Maret.
Tuh, ini kira-kira aja Pak Revi juga. 6 Maret dia sekitar 600, 400, 1.300. 10 Maret turun jadi 300. 14 Maret sekitar 600. Terus 18, 500. Ya, pakai rumus saja. Ini tambah ini true. Berapa tuh? Kok terus sih? 10, 300. 10, 300. 6, 24, 24, 18, 14, 600. Kira-kira segitu ya. Kalau yang Itali 10. Itali. ya, diklik Ayah Rifa nih. Diklik. Sekarang kasus kematian harian yang Itali. 27. 10. Itali itu baru mulai dia bulan Maret ya. Ya sekitar itu kematian ya. 6 Maret kira-kira 60. Ini banyak yang nggak sabaran kayak sekarang itu kalau Zoom harus izin dulu kalau masuk. Jadi sekalinya keluar Pak Rifnya juga repot lagi bahas grafik sama tabel. Jadi pada masuk-masuk sendiri ntar keluar kalau nggak sabaran. 10 Maret makanya kalau udah masuk jangan keluar lagi ya. 14 Maret dia naik ke 1.200, yang meninggal banyak banget itu. 18 Maret naik ke 1.600. 22 Maret udah naik ke 3.000, sekitar segitu ya. 26 Maret dia makin naik tuh, makin naik. Kira-kira segitu ya. Itu udah masuk 40. 10 Maret 400. 14. 714. 1.000. Ya sekitar gini ya. Ini Rizkian masuk-masuk. Ini gara-gara apa jadi kena ini ya. Jadi ini kira-kira aja nih. Datanya yang dipindah nih dari sini nih. Daily new case-nya. Nah. Nah, udah dihapus lagi, udah kena hapus ya. Nah, ini ya yang kita pelajari memindahkan data dari grafik ke tabel. Kalau yang Korea Selatan, datanya setelah dipindahkan seperti ini. Ya. Nah, sekarang kalau yang Itali, ini Rizkian keluar masuk ya. Sekarang yang Itali, nah seperti ini. Setelah yang Itali seperti ini, kalau sudah di tabel dia seperti ini. Ya, kematian hariannya seperti ini. Jadi paham ya, mindahin dari tabel dari grafik ke tabel.
Ya, kalau yang Indonesia, mana Indonesia? Indonesia seperti ini ya. Tuh. Kalau dijadikan tabel kira-kira seperti ini. Itu. Jadi pemahaman belajar grafik, tabel, penyajian data nanti berhubungan sama kalian kalau udah dewasa. Kalau udah dewasa nanti berhubungan tuh sering baca-baca tabel. Gimana sih cara ngerti tabelnya? Ya cara ngerti tabelnya harus belajar dari SD. Ternyata baca data kayak gini aja ribet-ribet ya. Ya. Yes. Dia ada yang datanya lurus. Ini kan kalau dia pas 250, ya kita bisa nulis 250, tapi kalau udah lebih dikit berarti kan harus dikira-kira. Kalau datanya udah naik gini nih. Ini 750 berarti kalau udah di sini ini kira-kira mungkin bisa 800, kalau ini lebih tinggi lagi mungkin bisa 850 gitu ya. Lebih tinggi dari ini, grafiknya kamu nulis di atas 760 deh. Ya. Ini lihat sekarang kita lihat data dunia. Udah 1,2 juta orang kena corona tuh. Terus yang meninggal udah 70.500, yang sembuh 21.000. Ini data grafiknya. Ini bisa dibikin tabel juga. Nah, kalau di website mungkin misalnya per 22 Januari kasusnya baru di sini ketemu 845, pas 5 Februari naik jadi 28.000. Ya, pas 19 Februari naik jadi 76.000, pas 4 Maret naik 98.000, 18 Maret naik 198.000, masuk ke 1 April, bulan April naiknya ke udah 5 April nih 1.200.000. Nah, ini yang meninggal. Yang meninggal per 25 Januari udah 25, per 3 Februari udah 132, per Februari udah 15. Ya, sekarang udah tanggal 15 April yang meninggal kira-kira udah 70.000 ya. 79.427. Nah, sekarang coba fokus di total test. Ada di situ total test. Tapi nggak bisa ngeliat. Nah ini total test. Total yang udah dites. Amerika, kenapa dia dapat warganya 356.000 kena corona? Karena yang udah dites udah 1.700.700 orang. Ya, Spanyol udah 355.000, yang kena 135.000. Coba kalau kita ke Indonesia mana? Nah, Indonesia kita yang kena 2.491. Nah, yang udah dites 9.712 orang. Pemerintah punya websitenya nggak sih? Sekarang kita cek website Corona pemerintah Indonesia. Ada nggak ya? Nah ini. Ini website pemerintah. Ini ya, tabel. Bisa di-download nggak? Bisa. Nah, tabel, coba kita ke tabel desktop. Baru selesai tahlilan.
Apa utama? Apa? Iya, nggak apa-apa. Yang penting masuk. Tahlilan. Tahlilan siapa? Saudara Mbah. Nah, ini ya yang Indonesia. Nah, ini. Ini namanya data nih. Ini data ada negara. Kasus negara meninggal. Ada presentasenya. Kita udah belajar kan semester 1 presentase? Udah. Nah, misalnya Widih. yang Amerika kasusnya 273.000, yang meninggal 7.000, berarti persentase meninggalnya 2%, 2,5% dari yang udah kena kasus. Indonesia itu yang meninggal 209, kasusnya ada 2.491. Berarti ada 8% orang yang meninggal dari total orang yang udah kena corona. Kita ada di peringkat 36 dunia sekarang. Ya. Di sini bisa dilihat total daerah-daerah di Indonesia yang udah kena corona. Di Aceh udah ada 5, di daerah Sumatera Utara udah ada 36. Pokoknya Sumatera udah lengkap semua ya. Ini kalau di titiknya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tinggal Sumatera, Jambi yang belum ada coronanya. Di Kalimantan udah semua yang kena corona nih. Ya. Di Sulawesi ada 3, 4, 5, 6 orang kena corona. Maluku Utara 1, Provinsi Maluku 1, Papua Barat 2, Papua ada 36. Bayangin orang Papua kena corona ya. Jauh dari Jakarta ke Papua. Ini Nusa Tenggara Timur udah ada yang kena, Bali. Ini Nusa Tenggara Barat, Bali. Nah, Jawa itu banyak dia orangnya yang kena, hampir 2.000 orang yang kena corona tuh di Jawa, di Pulau Jawa ya. Dengan di Jakarta pusatnya 1.200 orang yang kena corona. Itu ya. Ada 23 provinsi total yang udah kena corona. Itulah kenapa pemerintah melarang kita, orang tua, anak-anak pulang kampung. Soalnya kita pas dari rumah mungkin sehat, nggak kena corona, tapi pas pulang kampung kita kan mampir ke terminal, mampir ke stasiun, mampir ke bandara. Terus kalau udah mampir begitu, belum tentu besi yang kita sentuh, terus atau petugas yang kita kontak sama petugasnya mungkin belum tentu dia nggak corona, mungkin bisa aja dia kena corona. Atau kita duduk di kereta, duduk di kursi bus, orang mungkin habis batuk, cairan batuknya nempel di kursi, mungkin pulang-pulang ke kampung, nyampe kampung kita kena corona gitu ya. Jadi bukan pemerintah melarang kita pulang kampung, bukan karena kita ngerasa dari rumah ngerasa sehat-sehat aja nggak kena corona, tapi kan kita nggak tahu nanti di perjalanan mungkin kita ngobrol sama orang gitu kan, kita kan biasa tukang ngobrol gitu ya, orang tua atau anak-anak, atau jajan sama abang-abang di tukang jajan, kita nggak tahu abang-abangnya kena corona atau enggak. Terus pas sudah nyampe kampung ke rumah saudara, ternyata kita udah kena corona, ntar nularin ke saudara kita. Kan? Kalau di Jakarta enak, rumah sakitnya mewah-mewah, dokter-dokternya banyak. Coba kalau dibayangin di Maluku Utara, di Papua, di Nusa Tenggara Timur, rumah sakitnya jelek-jelek. Ya. Paling banyak Jakarta ya Pak ya? Iya, di Jakarta rumah sakitnya ada 200-an. Ada 200-an. Besar. Tapi pusat pertama kali di Indonesia siapa Pak? Kota mana Pak? Di Jakarta, di Depok, yang dia dirawatnya di Jakarta. Gitu ya. Jadi setelah kita belajar grafik, kalian bisa nih tiap hari nanti kalau verifikasi data grafik nanti bisa diterjemahin ke dalam tabel ya. Grafiknya seperti ini ya. Kalau yang tadi udah baru nyimak, baru gabung, grafiknya seperti ini. Nanti dibuat tabelnya seperti ini ya.
Yang tadi ya Pak ya? Iya. Ya. Nanti mungkin tiap hari Pak Rifki kasih grafik tabel dari negara lain atau negaranya sama tapi harinya ada penambahan. Misalnya kalau hari ini harinya baru sampai 3 April, sekarang kan udah 6 April nih, mungkin nanti kolomnya ditambah jadi 6 April, 7 April gitu ya. Kalau di Excel kan enak ya, jumlahnya pakai rumus. Kalau kalian di buku tulis harus ngitung, boleh ngitung pakai kalkulator handphone, boleh. Nggak mesti cocok datanya ya, yang penting kalian bisa nerjemahin data ini ke dalam tabel. Angkanya terserah kalian, yang penting sesuai gitu. Yang penting sesuai dengan perkiraan kalian. Mindahin datanya ya. Itu aja. Mudah-mudahan tuh ada yang batuk-batuk. Siapa tuh? Siapa tuh yang batuk-batuk? Setan tuh corona. Bukan. Ya udah. Ya tinggal 8 menit lagi. Mudah-mudahan semuanya sehat. Ini Pak Rifki habis ini mau upload ke YouTube. Jadi besok-besok kalau ada Bapak kasih data grafik, anak-anak bisa menerjemahkannya ke dalam tabel ya. Ya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.